Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rilis dari survei opini publik secara nasional yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting, di mana Saiful Mujani menyebut bahwa P3 dan PAN terancam tidak lolos ke parlemen. Penyebabnya, pemilih kedua partai itu ditarik atau memindahkan dukungan ke partai lain. Yang paling mengkhawatirkan tidak masuk ke Senayan pada 2024 jika tidak ada kerja ekstra keras adalah PAN dan P3, kata Saiful Mujani dalam program bedah politik bertajuk Pergeseran Pemilih Partai Menjelang Pemilu 2024. Untuk melihat partai mana yang memiliki pemilih yang loyal dan tidak, SMRC melakukan survei opini publik yang ikut pemilu 2019 dengan mengajukan pertanyaan, kalau Bapak atau Ibu memilih sekarang, partai mana yang akan dipilih? Yang menarik dari hasil PAN, tutur Saiful, adalah tingginya pemilih partai pada 2019 yang sekarang belum menentukan pilihan, yakni 31,2%. Suara yang stabil memilih PAN sekitar 54,2%. Saiful mengatakan bahwa karena suara PAN pada pemilu 2019 sebesar 6,8%, maka jika yang kembali memilih partai ini hanya separuhnya, maka ada kemungkinan PAN tidak akan lolos ke parlemen pada pemilu mendatang. Besarnya pemilih PAN yang masih menunggu ini, paparnya, kemungkinan ditarik oleh partai baru yang didirikan oleh Amin Rais, yakni Partai Umat. Begitu Pak Amin Rais tak ada di situ, dan karena mereka loyal pada Pak Amin Rais, maka mereka akan hijrah juga, kata Saiful. Sementara itu, sebesar 56,7% pemilih P3 pada pemilu 2019 mengatakan akan kembali memilih P3. Ada 22,5% yang sekarang menyatakan akan memilih Partai Demokrat dan yang mengatakan akan memilih PDIP sebesar 8,3%. Yang mengkhawatirkan bagi P3 adalah pemilih P3 yang belum menentukan pilihan, cenderung sedikit, yaitu 11%. Ini berbahaya kalau tidak ada upaya yang ekstra. Saiful mengingatkan, perolehan suara P3 pada pemilu 2019 adalah 4,5%. Jika setengahnya berkurang, maka partai ini tidak lolos ke Senayan. Sebuah partai politik, dan tentu saja termasuk P3 dan PAN, akan sanggup bertahan dan dapat melewati masa-masa sulit, itu harus didukung banyak faktor. Tapi faktor utama yang sangat fundamental itu ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor tokoh senior. Semakin banyak tokoh senior yang punya pengaruh besar terhadap partai, baik yang masih ada dalam kepengurusan ataupun yang sudah tidak aktif, baik di tingkat nasional maupun di daerah, akan memudahkan partai untuk melakukan konsolidasi jika partai sedang mengalami masa-masa sulit. Keberadaannya akan menjadi perekat bila terjadi perpecahan. Bisa menjadi penghubung antara pengurus dan konstituen. Karena biar bagaimanapun biasanya para tokoh ini memiliki basis massa pendukung yang banyak dan sangat disegani. Dalam hal ini P3 banyak memilikinya. Sebut saja Kiai Haji Maimun Jubair, yang kini diteruskan oleh anak-anaknya, lalu seperti tokoh Mudrik Sangidu, Bahtiar Hamzah, dan lain-lain. Sedangkan untuk Partai PAN, ketokohan hanya terpusat pada diri seorang Amin Rais. Maka ketika Amin Rais tidak ada lagi di dalam PAN, otomatis terjadi kekosongan senioritas di tubuh PAN. Sebab selain Amin Rais, semua yang ada di kepengurusan PAN adalah tokoh-tokoh yang relatif selevel dalam hal ketokohan. Lalu faktor kedua adalah konstituen yang militan. Kalau kita cermati dari sekian banyak partai yang ada di Indonesia, maka akan kita dapati 2 partai yang massa pendukungnya begitu fanatik kepada partainya, yaitu PDIP dan P3. Di PDIP kita sering mendengar ungkapan yang khas, yaitu pejah gesang derek Mbak Mega, yang artinya hidup mati bersama Mbak Mega. Ini adalah sebuah ungkapan fanatisme dari pendukung terhadap PDIP. Di P3 ada istilah yang sangat populer yang juga menunjukkan fanatisme itu, yaitu Islam agamaku, Ka'bah kiblatku, P3 partaiku. Menunjukkan mereka begitu fanatik dan militan terhadap P3, yang meskipun dapat
menggambarkan bahwa jenis konstituen ini adalah konstituen yang memilih bukan karena alasan rasionalitas. Tapi inilah kekuatan P3, hingga mereka bisa bertahan dalam kurun waktu yang panjang. Lalu bagaimana dengan konstituen PAN? PAN adalah partai yang mempunyai masa pemilih yang tergolong rasional. Mereka kebanyakan adalah golongan terdidik di perkotaan. Jadi alasan mereka memilih PAN bukan karena faktor emosional, tapi rasional. Selama PAN sejalan dengan aspirasi mereka, maka mereka akan tetap memilih PAN. Jika berbeda, mereka akan dengan mudah berpindah ke partai lain yang dirasa dapat mewakili aspirasi mereka. Jadi, untuk faktor kedua ini pun PAN tidak memilikinya sebagaimana yang dimiliki oleh P3. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah jam terbang dan pengalaman. Dalam hal ini P3 sudah teruji melewati berbagai rintangan dan masa-masa sulit. Masih tetap eksis meskipun pemerintahan dan rejim silih berganti. Sedangkan PAN ini adalah ujian pertama untuk mereka. Artinya PAN belum berpengalaman dalam menghadapi masa-masa sulit. Faktor yang keempat adalah faktor basis dukungan. P3 adalah partai yang dibentuk berdasarkan fusi atau penyederhanaan dari partai-partai Islam yang ada di Indonesia, yaitu Partai NU, PERTI, Parmusi, dan PSII. Artinya, P3 mempunyai basis dukungan massa yang lebih beragam, terutama dari pesantren-pesantren yang berbasis NU. Dengan kata lain, seandainya P3 mau kerja ekstra, mereka memiliki jejak jalan yang jelas. Lalu bagaimana dengan PAN? Disinilah faktor terberat PAN, di mana kita tahu PAN hanya memiliki satu basis dukungan massa, yaitu massa Muhammadiyah. Coba kita perhatikan pada masa awal pembentukan PAN. Meskipun di tingkat DPP atau di pusat terlihat kepengurusan yang sangat majemuk dan heterogen, tapi coba lihat kepengurusan di bawahnya, dari tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan. Semua didominasi oleh kader-kader Muhammadiyah. Pada awal pembentukannya, PAN dalam waktu singkat dapat membentuk kepengurusan hingga tingkat kelurahan di pelosok-pelosok daerah dengan cepat karena Amin Rais menggunakan jaringan Muhammadiyah. Dengan kata lain, pemasok utama perolehan suara PAN adalah massa Muhammadiyah. Maka akan sangat sulit dibayangkan jika PAN tidak didukung warga Muhammadiyah. Jadi dengan 4 faktor yang saya sebutkan tadi, P3 hanya tinggal butuh sebuah momentum untuk membalikan keadaan dan tetap eksis mengirim wakil-wakilnya ke Senayan. Sementara untuk PAN, itu lebih banyak kerja ekstra sebagaimana yang dikatakan oleh Saiful Mujani. Butuh banyak orang-orang seperti Eko Patrio yang sekarang seperti menjadi satu-satunya pengurus PAN yang masih tetap bekerja keras untuk kembali mengangkat suara PAN. Di P3, seorang Habil Marati sudah mulai menciptakan momentum. Di PAN, seorang Eko Patrio sedang mendorong pendulum. Kita akan lihat partai mana yang bisa mementahkan kekhawatiran seorang Saiful Mujani dengan kerja ekstra, bukan pasrah menunggu keajaiban. Terima kasih.